Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Saroh dengan NIM 123002238 akan melanjutkan praktikum mengenai biolistrik, jantung, dan saraf. Yang pertama, morfologi saraf. Definisi dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, memperoleh impuls saraf dan memberi tanggapan rangsangan. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ tubuh, tetapi merupakan bagian paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan memproses yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik. Dan selanjutnya, susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Lalu yang kedua, sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi atau SST yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara susunan saraf tepi dan tubuh. Susunan saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke susunan saraf pusat. Nah, selanjutnya sel-sel pada sistem saraf. Terdapat dua sel, yang pertama sel saraf dan sel glial. Sistem saraf pada manusia terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel saraf dan sel glial. Sel saraf sendiri berfungsi sebagai alat untuk menghantarkan impuls dari panca indera menuju otak, yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot. Lalu yang sel glial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. Yang selanjutnya mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, dan perlambatan potensial aksi. Yang pertama, depolarisasi. Depolarisasi merupakan perubahan di dalam sel, di mana terjadi pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga muatan negatif di sel berkurang. Depolarisasi sangat penting untuk berfungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fungsi keseluruhan. Yang kedua, repolarisasi potensial aksi. Repolarisasi potensial aksi, membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. Dan yang ketiga, perlambatan potensial aksi. Perlambatan potensial aksi merupakan aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Langkah awal pengolahan informasi indera adalah transformasi energi stimulus menjadi potensial aksi pada serabut saraf. Dan selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dan dari otot. Mekanisme kontraksi dan relaksasi ini yang menghasilkan gerakan pada otot untuk mengendalikan pergerakan rangka anggota gerak pada tubuh kita, seperti tungkai dan kaki, lengan dan tangan, dan jari, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dan jantung. Yang pertama, gerakan ritmis jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang diprakarsai oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Lalu, sel-sel ini membentuk simpul sinoatrial atau alat palsu jantung alami.
sel node secara berkala sekitar 72 kali per menit. Yang selanjutnya, sinyal listrik dari sel node memulai depolarisasi saraf dan otot dari atrium kedua, yang menyebabkan atrium berkontraksi dan menarik darah ke dalam ventrikel, sehingga terjadilah depolarisasi dari atrium tersebut. Yang selanjutnya, sinyal listrik lolos atrioventrikular node yang memulai depolarisasi ventrikel kanan dan kiri, menyebabkan kontraksi dan paksa darah masuk ke dalam paru dan sirkulasi umum. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama, diameter serabut saraf, temperatur, dan selubung mielin. Diameter serabut saraf, sel saraf memiliki diameter besar yang akan lebih cepat merambatkan impuls dibandingkan dengan saraf yang memiliki diameter kecil. Lalu temperatur, hingga ambang batas tertentu, temperatur yang lebih tinggi akan mempercepat pengiriman dibandingkan dengan rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan kriteria suhu lebih cepat perambatan impuls pada hewan homoioterm seperti mamalia dibandingkan hewan berdarah dingin poikiloterm seperti reptilia atau amfibi. Yang terakhir, selubung mielin. Daerah akson yang tertutup mielin akan menghantarkan impuls lebih cepat dibandingkan dengan akson yang tidak tertutup mielin. Yang selanjutnya, lengkungan refleks saraf. Mekanisme penghantar impuls dan lengkungan refleks saraf. Mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerakan yang akan terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Refleks fleksor, penarikan kembali tangan secara refleks dari rangsangan yang sangat berbahaya, merupakan suatu reaksi perlindungan. Gerak refleks merupakan suatu reaksi perlindungan. Gerakan refleks merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh atau juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar yang misalnya menutup mata pada saat akan terkena debu. Untuk dapat terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, seperti organ sensorik yang banyak menerima impuls. Contohnya kulit. Yang selanjutnya jantung. Yang pertama morfologi jantung. Jantung ini merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, maka kematian bisa terjadi. Jantung ini memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada. Lalu mekanisme kerja jantung. Mekanisme kerja jantung berkaitan dengan aliran darah dalam tubuh. Secara singkat, sirkulasi darah yang dipompa jantung adalah dari tubuh ke jantung, lalu ke paru-paru, kembali ke jantung, dan alirannya kembali ke seluruh tubuh. Fungsi jantung sendiri yaitu memompa darah ke seluruh tubuh sebagai alat transportasi dalam tubuh. Darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus mengangkat zat-zat sisa. Yang selanjutnya konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung,
khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas secara spontan dan menghantarkan ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Yang selanjutnya, perbedaan otot yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik sendiri merupakan otot yang memiliki tampilan seperti namanya, yaitu tampilan lurik antara gelap dan terang dengan tampilan yang berseling-seling. Otot lurik ini berbeda di bagian rangka menempel pada bagian rangka manusia atau hewan, sehingga otot ini juga disebut dengan otot rangka. Contoh otot lurik sendiri yaitu pada paha, otot betis, otot lengan, dan otot perut. Lalu otot polos dan otot jantung. Otot jantung sendiri terletak pada jantung. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.